Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kembali kajian kita atau pembelajaran kita, yakni tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari ataupun mengkaji tentang hakikat beriman kepada hari akhir. Ternyata kalau kita melihat hari akhir itu, di sana banyak kita temukan pembalasan-pembalasan yang kita lakukan selama hidup dan kehidupan di dunia. Apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun yang kita kerjakan, ternyata semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang baik kita lakukan, maka akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan itu di akhirat nantinya. Kalau yang buruk kita lakukan, maka yang buruk itu akan kita lihat bagaimana balasan yang diberikan Allah kepada kita, begitu menyakitkan. Jadi karenanya di sana beriman, hakikatnya itu kita dalam hidup dan kehidupan ini akan semakin meningkatlah ibadah yang kita lakukan. Karena kita menyadari bahwa hari kiamat itu luar biasa. Pada hari ini, kajian kita atau materi kita adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Sesuai dengan kajian tadi, agaknya sangat bersambunglah kajian kita, materi kita pada hari ini. Di sini akan kita lihat secara khusus bagaimana hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi semua ciptaan yang ciptakan Allah di dunia ini, semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini, yang lahir di dunia ini, akan merasakan apa yang dilakukannya nantinya di yaumil akhir. Jadi di sini kita lihat ada beberapa hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu tidaklah sia-sia, maka ternyata semuanya itu ada hikmahnya. Mau yang baik mau yang buruk ada hikmahnya. Tergantung sudut kita memandang dari mana. Ternyata kalaulah yang tidak baik nantinya hikmahnya apa, maka bisa kita analisa satu persatu dari mana yang hikmah, semuanya itu memiliki hikmah kalau dipandang dari segi kekuasaan Allah. Jadi yang pertama, hikmah kita beriman kepada hari akhir. Ketika kita sudah mengetahui hari kiamat itu yang luar biasa dahsyatnya, kejadian yang sangat luar biasa terjadi pada bumi, dunia ini digoncangkannya segoncang-goncangnya dengan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa itu tadi yang kita kaji pada minggu-minggu yang lalu. Di sini muncullah, dengan hikmahnya muncullah rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murkanya Allah. Jadi semakin muncul rasa kebencian kita terhadap kemaksiatan, karena kita tahu balasan tadi akan dibalas oleh Allah. Kalaulah kita melakukan maksiat di muka bumi ini, maka akan dibalas Allah kemaksiatan itu di yaumil akhir. Balasannya itu bukan mengenakkan, tetapi menyakitkan, sangat luar biasa sakitnya. Karena kita mengetahui luar biasa sakitnya, maka di dunia ini sebagai hikmahnya kita mengkaji, mengimani hari akhir itu, maka kita tahu, maka akan kita menjauh daripada kemaksiatan. Kalaupun kemaksiatan itu biasanya senantiasa dilakukannya dengan menikmatinya, tetapi dengan dia meyakini, mengimani hari akhir itu, maka dia tahu bagaimana hari akhir itu luar biasa dahsyatnya, luar biasa menakutkannya, maka dia akan membenci hikmahnya itu, akan membenci kebejatan, kejahatan, kemaksiatan di dunia ini, sehingga dia menjauh daripada kemaksiatan. Dia tidak mau lagi melakukan kemaksiatan, dia tidak akan mau lagi berbuat yang tidak baik. Yang dilakukannya adalah kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kalau kita lihat hikmahnya,
akan menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin. Jadi hikmah adanya mengimani hari kiamat itu akan menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Karena dengan tadi mengimani hari akhirat itu, bagi orang yang berbuat baik, karena orang yang beriman, orang mukmin itu dia akan berbuat baik semaksimalnya di dunia. Dia tahu bahwa nanti di yaumil akhir ada balasan yang indah, balasan yang luar biasa bagusnya, balasan yang luar biasa nikmatnya. Maka dengan iman kepada hari akhir itu, dia akan terasa hatinya sejuk, terasa hatinya menggembirakan hatinya, terasa terhiburlah hatinya, karena dia melihat nanti di sana di hari akhir itu akan didapatkannya kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah menunggu dia. Kalau kita lihat sekarang ini, bagaikan kita mendengar kita dapat uang, katakan misalnya 1 miliar, kita dapat uang, sudah disiapkan 1 miliar di satu tempat, katakanlah itu di kampung halaman kita, sudah ditiapkan 1 miliar. Maka apa yang terjadi? Rasanya tidak sabar kita mau menuju ke tempat uang tadi. Kenapa? Itu kita tahu, informasinya sudah sampai ke kita bahwa itu adalah uang kita. Begitulah rasanya kalau cerita dengan kenikmatan orang beriman. Itulah rasanya, begitulah rasanya. Orang yang beriman itu mengetahui di akhirat itu akan dibalas, maka dia dengan mengkaji iman kepada hari akhir itu, maka semakin bergembiralah dia, nikmatlah dia, terbayang oleh dia kenikmatan di hari akhirat itu. Itu orang yang mukmin. Jadi menyejukkan dia, menggembirakan dia, dengan semangat dia melakukan ibadah di dunia ini. Yang ketiga, hikmah senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatannya terhadap Allah. Jadi senantiasa tertanam kecintaannya dan ketaatannya kepada Allah. Hikmah yang ketiga ini kalau kita lihat dengan mengimani kepada hari akhir itu, dia sudah tahu bagaimana siapa yang memberi balasan dan pahala yang luar biasa itu di akhirat. Dia tahu itu bahwa Allah yang memberi semuanya, maka tertanamlah rasa cintanya, tertanamlah rasa ketaatannya kepada Allah. Semakin taatlah dia kepada Allah, karena dia tahu balasan-balasan semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia semakin taat, semakin dia menikmati, semakin dia mencintai, semakin dia menaati apa yang merupakan perintah daripada Allah. Dia taat kepada Allah sepenuhnya, tak mau lagi engkar kepadanya. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Dia tahu bahwa balasannya tadi indah, maka menjadi termotivasilah, menjadi optimislah dia untuk beramal, menjadi dia semangat untuk beramal, berjuang walaupun bagaimana dia tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dia senantiasa menghindari niat-niat yang buruk. Kenapa? Karena dia tahu dengan niat yang buruk itu saja sudah mendapat dosa. Maka dari situ dia akan menjauh daripada dosa. Dia tidak mau berniat-niat buruk lagi, tidak mau merencanakan yang buruk lagi, melaksanakannya apalagi. Semakin jauh dia daripadanya, maka orang ini semakin tentramlah dia, semakin dekatlah dia kepada Allah. Itulah hikmahnya dengan kita mengimani bagaimana itu hari kiamat. Kemudian yang terakhir, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Jadi yang keenam ini, kita menjauhkan diri
dari asumsi yang mengkiaskan. Dia tidak mau lagi berangan-angan. Dia maunya adalah realita. Ternyata akhirat itu realita. Walaupun dia belum nampak sekarang, ternyata itu benar adanya, sesuai dengan yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang digambarkan dan diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Jadi dia tidak menghayal lagi, dia melakukan ibadah sepenuhnya, penuh dengan harapan agar dia mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah yang kita peroleh ketika kita mengimani hari akhir. Karena dengan mengetahui hari akhir tadi, kejadian yang sangat luar biasa dahsyatnya. Di sana ada periodisasi, ada di sana yaumil mahsyar, ada di sana yaumil ba'as, yaumil mizan, sirat dan lain sebagainya. Maka itu semua mendorong dia, memotivasikan dirinya berbuat untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Dia akan mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah yang kita peroleh dalam kajian dan materi kita pada hari ini. Dalam kajian ini, semoga kita dapat mengambil ihtibar kepada hidup dan kehidupan kita, dapat menambah kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Senantiasa kita ikhlas melakukan ibadah. Begitu juga kita senantiasa optimis mengisi diri kita berbagai ilmu pengetahuan. Karena orang mukmin itu, orang yang beriman itu adalah memiliki ilmu pengetahuan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.